Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dimanapun para sahabat berada. Pada kesempatan ini saya ingin lebih rileks. Saya ingin seperti berwawan hati, kita berkomunikasi menjadi lebih dekat, kita bisa curhat, kita bisa saling meneguhkan, kita juga bisa saling menguatkan. Poinnya demikian para sahabat. Setiap dari kita itu mempunyai basic pengalaman yang kurang lebih sama. Khususnya ketika kita ada pada titik pergumulan kita masing-masing. Hanya saja cara bagaimana kita mengolah apa yang sedang kita hadapi itu tentu prosesnya kadang berbeda-beda. Tetapi poin yang mau kita dapatkan itu sama. Karena apa? Ketika kita berada dalam posisi yang nanti saya sebutkan, sebenarnya kita mempunyai gambaran Allah, sekaligus juga kehadiran Allah yang sama, dan kehadiran Allah yang seperti itu yang benar-benar kita butuhkan pada saat-saat di mana kita pada titik itu. Misalnya saya sebut, ketika kita pada posisi yang seperti ini, jadi posisi kita merasa benar-benar posisi yang paling bawah, atau dalam bahasa Inggris dikatakan lowest. Kita dalam posisi yang bawah. Bahkan ketika kita melihat sesuatu yang di atas itu kok sangat tinggi, mengapa saya bisa sampai jatuh seperti ini? Atau ada istilah lain yang mengatakan, kok saya bisa sampai terjungkal? Kenapa saya kok bisa mengalami seperti ini yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya? Mengapa posisi saya begitu rendah? Mengapa saya bisa jatuh seperti ini, dan seperti kita tidak punya kekuatan untuk berdiri lagi. Bahkan kita tidak punya kekuatan untuk memandang apa yang di atas. Apa? Nah, maka dalam posisi seperti itu apa yang kita lihat, apa yang kita butuhkan? Kita ingin melihat Allah menjadi harapan bagi kita. Karena ketika kita pada posisi yang paling bawah sekalipun, tapi ketika kita mempunyai harapan, maka di situ step by step, langkah demi langkah, lambat tapi pasti kita bisa menengadahkan kepala kita dan kita melihat, wow, Tuhan benar-benar menjadi pengharapanku. Atau pengalaman yang kedua, ketika kita pada posisi yang paling lemah, ya, banyak hal membuat kita ada pada posisi itu. Kita diserang dari mana-mana, kita dikerdilkan, ya. Kita dibatasi, kita diblok dari mana-mana, kita tidak bisa bergerak, dan kita benar-benar pada posisi yang sangat lemah. Maka pada posisi itu apa yang kita lakukan? Kita memandang Allah sebagai kekuatanku. Kemudian kita mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan adalah kekuatan Allah ini. Dan itu terjadi. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam posisi yang paling lemah sekalipun, Allah
benar-benar menjadi kekuatanku. Yes dan amin. Kalau pengalaman yang ketiga, kita kadang-kadang pada posisi yang paling gelap. Dan para sahabat bisa bayangkan kalau kita berada dalam ruangan, mati lampu, apa yang terjadi? Kita hanya menggerakkan tangan kita, meraba-raba. Kita mencari di mana ini saklar listrik. Terus, bahkan ketika kita membuka mata, ketika situasinya itu gelap, kita benar-benar tidak bisa melihat. Itulah sebabnya pada posisi yang paling gelap, kita melihat kehadiran Tuhan sebagai terang. Kehadiran Tuhan sebagai terang. Dan mata kita benar-benar terbelalak. Wow. Begini. Kalau Tuhan hadir sebagai terang, wow. Segalanya terlihat dan tampak dengan jelas. Jalan mana yang harus saya ambil. Berbeda ketika kita dalam posisi yang paling gelap. Mau jalan gimana? Kita cari jalan mau gimana? Tapi ketika Tuhan menjadi terang bagi kita, wow, jalan yang akan kita lewati menjadi jelas. Dan kita bisa memilih jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Lalu pada posisi lain, posisi yang terakhir, kadang-kadang kita dalam posisi yang paling sedih. Kadang kita merasa, kok saya ini sepertinya orang yang paling sedih di antara 7 miliar orang yang tinggal di planet bumi ini. Mengapa ya Tuhan, kok saya ini menjadi orang yang paling sedih? Kok sepertinya Tuhan tidak sayang dengan saya, Tuhan tidak mengasihi saya. Apa saja yang saya alami setiap hari menambah dan menambah kesedihan saya. Maka pada posisi itu, pengalaman yang muncul adalah ketika kita disentuh oleh Tuhan, entah oleh sabdanya atau oleh kata-kata rohani dari orang lain, itu seperti ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, begitu segar. Dan pada posisi itu kita berani mengatakan, Allahku sebagai penghiburku, Allahku sebagai bentengku, Allahku sebagai pribadi yang senantiasa membuatku nyaman di dalam hidup ini. Bahkan saya pernah mengutip dalam video saya, yaitu Mazmur 118 ayat 13. Di sana dikatakan tentang pengalaman ketika aku dibuat jatuh dibuat jatuh. Tapi Tuhan ternyata tetap menolong aku. Aku ditolak dengan hebat sampai terjatuh, tetapi Tuhan menjadi penolong bagiku. Maka hal yang sama juga ketika aku mengalami kesedihan yang luar biasa, maka Tuhan hadir sebagai penghiburku. Itu para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Pengalaman apapun yang kita alami setiap hari, bahkan pada titik-titik yang tadi saya sebutkan, saya ulangi. Ketika kita dalam posisi yang paling rendah, Tuhan hadir sebagai pengharapan kita. Ketika kita ada pada posisi yang paling gelap, Tuhan hadir sebagai terang. Ketika kita pada posisi yang paling lemah, Tuhan hadir sebagai kekuatanku. Dan ketika saya pada posisi yang paling sedih sekalipun, Tuhan hadir sebagai penghiburku. Terima kasih para sahabat atas setiap pengalaman yang boleh saya dengarkan.
Karena lewat pengalaman itu, saya juga menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih bijaksana di dalam melihat kehidupan ini. Tetapi yang paling penting adalah aku menjadi semakin percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai penyelamat hidupku dan penyelamat hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best.